Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak-anakku kelas 10 EPS? Alhamdulillah, ukuah, pasti bisa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita belajar akan bersama Ustazah Rina. Hari ini kita belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya akan ada ibu tunjukkan sesuatu. Tapi kita baca surah Al-Insyirah dulu ya. Sudah hafal semuanya? Kalau misalnya ada yang belum hafal, silahkan buka Al-Qur'annya ya. Sudah siap semuanya? Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wikra alaji angka dajara wa rafa'na laka jika fa innama al usra innamal al usra fa ija fartafan sa wa ila rabbika farag. Amin. Nah, tadi kita sudah baca surah Al-Insyirah bersama-sama ya. Semoga kita mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktivitas hari ini. Nah, sekarang ada yang akan Ustazah tunjukkan kepada kalian. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Taram, roti dan air mineral gelas. Nah, jadi kedua item ini kalian sering dapatkan kalau kalian menuju sebuah perjalanan. Nah, perjalanan apakah itu? Ya, menuju haulan Abah Guru Sakumpul. Nah, biasanya kalian akan mendapatkan secara gratis dari para relawan yang ada di jalan-jalan. Itu pasti membagikan roti dan air mineral tadi. Tapi tidak hanya roti dan air mineral, biasanya ada juga nasi bungkus, makan makanan dan yang lain-lain. Tapi yang lebih identik biasanya roti sama air mineral itu. Nah, Abah Guru Sakumpul ini merupakan tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan yang sangat terkenal. Jadi walaupun beliau sudah meninggal selama 15 tahun sudah tidak ada di dunia ini, tapi beliau masih diagung-agungkan oleh banyak masyarakat luas. Nah, sehingga artinya kita jangan pernah melupakan yang namanya sejarah. Oke. Selanjutnya ada lagi yang akan Ustazah tunjukkan kepada kalian semua. Itu adalah dua gelas yang berisi air dengan warna yang berbeda. Di tangan kanan Ustazah ini adalah air susu, sedangkan di tangan kiri Ustazah ini adalah air kopi. Nah, ini nanti ada sangkut pautnya dengan materi kita yang akan dibahas hari ini. Susu dan kopi. Nah, ada kemasannya juga. Ini susu dan kopi. Ya, materi yang akan disampaikan hari ini memang ada hubungannya dengan itu yang akan dikaitkan, ya. Nah, kira-kira apa ya? Nah, betul sekali, yaitu tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Nah, jadi apa sih hubungannya dengan kopi sama susu tadi? Nah, itu sebenarnya dihubungkan dengan adanya sebuah sesajen. Nah, sesajen itu biasanya ada di acara selamatan. Nah, sering sekali para masyarakat itu meletakkan yang namanya kopi dan susu di acara-acara selamatan atau haulan. Nah, itu dipetunjukkan untuk para roh yang telah meninggal. Nah, kalau itu sebenarnya ada sangkut pautnya dengan budaya asli Indonesia. Nah, sebelumnya tersebut kita sudah mengenal yang namanya sesajen. Itu diletakkan di sebuah batu besar pada zaman Megalitikum. Nah,
hasilnya yaitu seperti di atas. Ya, itu adalah punden berundak. Nah, itu adalah sebuah batu besar yang bentuknya seperti bertingkat-tingkat. Nah, dari situ nanti akan diletakkan sesajen. Tapi kalau zaman sekarang pada masa Islam ini sudah berjaya, tidak ditinggalkan yang namanya budaya asli Indonesia tersebut masih digunakan, tapi dengan cara dikolaborasikan. Nah, acara selamatan tersebut kan biasanya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir bersama. Nah, walaupun misalnya ada sesajen tersebut, itu tidak dibuang kalau setelah acara, tapi boleh diminum, bahkan diperebutkan oleh masyarakat biasanya, supaya mendapatkan yang namanya keberkahan dari air yang tadi sudah dibacakan oleh guru. Nah, jadi sekarang materinya adalah kedatangan Islam ke Indonesia dengan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah faktor penyebab mudahnya Islam masuk ke Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kedua yaitu adalah saluran-saluran penyebaran agama Islam. Nah, jadi 2 tujuan pembelajaran itu akan kita bahas masing-masing tadi ya. Sekarang kita bahas tujuan pembelajaran pertama yaitu faktor mudahnya masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itu ada 4 poin di dalamnya. Kita bahas ya. Yang pertama adalah Islam tidak mengenal sistem kasta. Nah, yang kedua yaitu mudahnya syarat masuk Islam. Yang ketiga, banyak yang menarik dalam Islam itu sendiri. Dan yang keempat, Islam tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama tadi tentang Islam tidak mengenal yang namanya sistem kasta, di mana kasta tersebut adalah, ada yang tahu? Nah, kasta adalah perbedaan status sosial di dalam suatu masyarakat. Jadi adanya tingkatan-tingkatan masyarakat berdasarkan bisa dari kedudukannya, bisa dari pendidikannya, dan yang lain-lain. Nah, di sini jadi Islam itu tidak mengenal yang namanya perbedaan. Walaupun itu cantik seperti ustazah, maupun itu ganteng seperti ustadz di sana, nah maupun dia kaya raya, berpangkat, maupun sederhana, itu tidak ada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang membedakan itu hanya takwanya seorang manusia kepada Sang Khalik. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu adalah mudahnya syarat masuk Islam. Kalian pasti sudah tahu kan? Cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita baca sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Nah, terus yang ketiga yaitu banyak yang menarik di dalam Islam itu sendiri. Nah, yang sebentar lagi kita akan memasukinya yaitu adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini bulan penuh hikmah, barokah. Jadi sangat dinanti-nantikan oleh banyak umat Islam. Nah, kemudian adanya acara haulan. Terus Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj, serta banyak lagi hal-hal menariknya di dalam Islam itu sendiri. Nah, jadi banyak yang mau masuk Islam.
Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga adalah maksudnya yang keempat ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini adalah dimana Islam tidak menghilangkan yang namanya budaya asli. Contohnya seperti tadi ya, kopi dan susu. Dimana kopi dan susu tersebut merupakan item yang sangat penting dalam sesajen. Nah, atau piduduk biasanya kan. Nah, jadi itu adalah sebenarnya kan budaya asli yang tadi sudah Ustazah sampaikan kepada kalian. Nah, budaya asli tersebut masih dipakai dalam agama Islam. Jadi disatukan atau dikolaborasikan. Oke. Nah, tadi adalah faktor-faktor mudahnya Islam masuk ke Indonesia. Sudah paham semuanya? Sebenarnya dalam garis besarnya Islam itu adalah agama yang demokratis. Tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya perbedaan. Nah, jadi itu yang memudahkan Islam masuk ke dalam Indonesia. Padahal saat itu Islam sudah menganut yang namanya agama Hindu dan Buddha. Oke, sudah paham ya semuanya? Selanjutnya, kalau sudah paham yang tadi, kita bahas mengenai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu apa? Saluran-saluran penyebaran agama Islam ke Indonesia. Nah, jadi yang namanya saluran itu adalah tempat perjalannya sesuatu menuju tempat tujuannya. Contohnya seperti pipa. Nah, pipa itu artinya tempat untuk menyalurkan yang namanya air ke tempat tujuan. Mau kemana misalnya air tersebut. Jadi harus ada yang namanya saluran tersebut. Oke. Nah, saluran penyebaran agama Islam ini ada 6 poin. Nah, sini Ustazah sebutkan satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Kedua, pernikahan. Ketiga, pendidikan. Keempat, tasawuf. Kelima, kesenian. Dan yang keenam adalah politik. Nah, sudah paham ya? Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahallallahul bai'a wa harrama riba wa." Yang artinya adalah dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di situ terbukti sudah yang namanya perdagangan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perdagangan itu ada 2 interaksi antara penjual sama pembeli. Di mana interaksi tersebut pasti ada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya misalnya pembeli ini bertanya tentang harga, kualitas barang, nah kegunaan barang tersebut. Apalagi misalnya penjual tersebut menjual barang-barang yang unik, nah yang belum pernah ditemui oleh pembeli. Jadi pasti di situ adanya banyak pertanyaan. Nah, menimbulkan yang namanya interaksi antara kedua belah pihak. Nah, disitulah nanti yang namanya penjual tersebut memberikan sesuatu yang akan membuat menarik si pembeli. Biasanya kan tidak hanya tentang barang itu tersebut yang diperbincangkan, tapi bahkan lebih dari itu. Nah, akhirnya adanya ketertarikan pembeli terhadap barang dan juga sesuatu yang disampaikan oleh penjual. Nah, salah satunya mengenai agama Islam. Nah, selanjutnya
Yang kedua yaitu tentang saluran pernikahan. Yang namanya pernikahan itu adalah adanya suatu syarat. Nah, syarat pernikahan salah satunya kalau dalam agama Islam, kedua mempelai itu wajib membaca yang namanya 2 kalimat syahadat. Nah, artinya secara tidak langsung kedua mempelai itu sudah masuk Islam, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga artinya di dalam yang namanya suatu pernikahan itu merupakan saluran dalam penyebaran agama Islam. Contohnya, misalnya si Fulan ini menyukai Fulaniyah. Nah, jadi Fulan tersebut yang beragama Islam otomatis mengajak yang perempuannya ini ikut juga dalam mengikuti keyakinannya, yaitu agama Islam. Nah, jadi nanti karena di dalam suatu syarat pernikahan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam agama Islam. Nah, oke, selanjutnya ya. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan sendiri seperti yang kita bahas hari ini tentang pembelajaran. Nah, kalau misalnya suatu masyarakat tersebut sudah tertarik dalam agama Islam, otomatis dia ingin mendalami yang namanya pelajaran atau ilmu-ilmu di dalam Islamnya tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dia menginginkan bagaimana caranya untuk memperdalam agama Islam. Nah, salah satunya misalnya dibuat yang namanya pesantren. Nah, dalam sebuah pesantren atau sekolahan tersebut, nanti para masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelajaran atau ilmu-ilmu di dalam agama Islam. Oke, selanjutnya yaitu setelah pendidikan tadi adalah yang nomor 4. Masih ingat? Iya, betul. Tasawuf. Nah, tasawuf itu merupakan ajaran kesederhanaan. Nah, jadi yang namanya seorang yang beragama Islam itu tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, kan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan yang namanya makan itu tidak boleh berlebih-lebihan, minum juga. Jadi seperti ini, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu artinya tidak berlebih-lebihan. Nah, lalu kemudian dalam tasawuf tersebut juga ada ajaran untuk mengobati orang sakit dengan cara membacakan air. Nah, misalnya seperti ini, ada adik kalian misalnya sedang sakit. Nah, adik kalian tersebut misalnya sakit panas atau demam. Nah, akhirnya apa? Datanglah ke orang alim. Nah, orang alim tersebut bisa membacakan air, tapi dengan cara membacakan surah-surah dalam Al-Quran juga. Nah, dengan adanya keyakinan, nah lalu di mana adik kita tersebut sembuh setelah meminum air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jadi itu yang namanya ajaran tasawuf. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yaitu kesenian. Nah, sekarang lagi viral lagu apa yang sering di cover di YouTube? Ada yang tahu? Pasti pada tahu semuanya nih, ya kan? Lagu apa itu? Aisyah. Nah, di sini Ustazah akan menyanyikan sedikit aja ya. Nah, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Nah, ayo, kira-kira apa hubungannya dengan kesenian? Iya, yang namanya tadi kan lagu tersebut kesenian, ya. Enak didengar, adanya menimbulkan ketertarikan dari lapisan masyarakat. Oh, siapa Aisyah? Rasulullah itu siapa? Nah, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan
Nah, yang membuat ketertarikan mereka akhirnya masuk Islam. Kalau pada zaman dulu penyebaran agama Islam di Indonesia itu dengan cara adanya wayang, gamelan, dan juga syair-syair. Nah, kalau wayang pada masa Hindu-Buddha itu tentang cerita Sinta dan Rama. Tapi kalau pada masa Islam, nah itu tentang cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu adalah tentang saluran kesenian. Terus yang terakhir yaitu politik. Nah, di mana politik tersebut itu malah membuat semakin banyak yang mengikuti Islam. Karena dengan cara kita mendatangi seorang raja saja, nah menyuguhkan sesuatu misalnya yang akan membuat tertarik raja tersebut akhirnya masuk Islam. Nah, secara otomatis pengikut dari raja-raja tersebut pasti juga masuk Islam. Apalagi semakin banyak yang namanya daerah kekuasaan raja tersebut, semakin banyak juga yang menyatakan ini masuk Islam. Karena yang namanya suatu rakyat itu pasti tunduk kepada rajanya. Oke. Nah, sudah paham sampai di sini dulu mengenai saluran-saluran penyebaran agama Islam tadi? Pasti sudah paham kan? Nah, selanjutnya di sini akan Ibu sampaikan yang namanya tugas individu ada 2. Oke, karena sudah paham ya, tadi yang mengenai faktor penyebab mudahnya masuk Islam ke Indonesia, dan yang kedua tentang saluran-saluran penyebaran Islam. Jadi, tugas individu untuk kalian sama juga pembahasannya seperti itu. Pasti bisa jawab nanti kalian ya, kalau menyimak dengan benar video ini. Oke, nah sekarang yang pertama soalnya, oke, disimak ya, dengarkan dengan baik dan diperhatikan. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan faktor penyebab mudahnya Islam masuk ke Indonesia. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan saluran penyebaran agama Islam ke Indonesia. Nah, sangat mudah kan soal-soal dari Ustazah? Jangan lupa dijawab, nanti dikumpul, oke? Nah, sampai di sini dulu pelajaran sejarah Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ustazah sampaikan. Salah hilapnya Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ukuah pasti bisa. Allahu akbar.